Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama masih dalam pembahasan elektrostatis atau listrik statis. Nah, yang kita akan pelajari adalah hukum Gauss dan penerapannya. Yang pernah saya sampaikan pada pertemuan video sebelumnya adalah ini berkaitan dengan kita konsep. Kita telah mempelajari daya Coulomb, kemudian kita telah mempelajari medan besar medan listrik akibat muatan diskrit ya, akibat muatannya itu distribusi diskrit, dan yang kedua adalah muatannya berdistribusi. Nah, untuk menentukan medan listrik, besarnya medan listrik pada medan kontinu ini bisa menggunakan hukum Gauss. Jadi yang nanti kita akan pelajari di sini ya, medan mencari besar medan listrik di suatu titik pada medan kontinu. Nah, ini nanti kita akan mempelajari hukum Gauss. Saya akan mengawali. Nah, jadi hukum Gauss itu yang menemukan adalah Johann Carl Friedrich Gauss. Kenapa dinamakan Gauss ini? Karena namanya Gauss. Kemudian saya akan memberikan analogi sederhana. Analogi yang sering saya gunakan adalah analogi mencium bau. Kalau analogi suara itu kan tidak bisa, karena semakin misalkan di sini contohkan kalau analogi suara ini sumber suara di sini, tingkat kebisingannya itu A misalkan. Kalau ada sumber suara 2 itu tidak menjadi 2. Nah, maka analogi ini saya tidak gunakan. Nah, yang saya gunakan adalah mencium bau. Misalkan ada seseorang, satu orang ya, kalau yang digambar ini 2 orang, satu orang, kemudian di titik tertentu sini ada orang lagi. Misalkan seseorang ini menggunakan parfum, dia masih mencium bau dengan kadar tertentu. Misalkan di sini ada 2 orang, menggunakan parfum yang sama, kemudian banyaknya parfum sama, maka di titik sini, misalkan ini adalah titik P misalkan, maka akan mencium bau dengan kadar yang lebih besar atau 2 kali lipatnya. Nah, jadi gitu analoginya. Nah, apakah bisa diukur 2 kali lipatnya? Tentunya ini kan belum ada, tidak diukur ya. Nah, kalau menggunakan suara, saya kira analoginya tidak tepat, karena kalau suara ini nanti akan tingkat kebisingannya itu 2 kali. Ini analoginya ada 2 orang menggunakan parfum di sini, maka akan tingkat baunya akan lebih tinggi ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada satu muatan. Nah, satu muatan itu terdiri, misalkan garisnya ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ini ada 16 garis, satu muatan. Kalau muatan itu saya jadikan 1, nah maka garis medannya di sini adalah 2 kalinya, ada 32 garis medan. Nah, jadi begitu. Dengan kondisi ini maka bisa saya nyatakan jumlah muatan itu sebanding dengan garis medan listrik atau E yang dihasilkan, seperti yang tadi saya contohkan. Itu pemikirannya Gauss, akan tetapi Gauss tidak menggunakan ini, akan tetapi menggunakan besaran fisika yang lain. Bukan garis medan E nya,
jumlah garis medan listriknya, akan tetapi dia menawarkan sebuah konsepnya adalah flux, bukan garis medan listriknya yang dihitung, akan tetapi terus mengajukan ide flux yang dihitung. Flux itu apa? Flux itu dari bahasa Latin yang bisa disebut fluid. Fluid itu artinya adalah sebuah aliran. Nah, tentunya di sini adalah aliran medan listrik ya. Jadi seperti itu. Nah, konsep flux itu seperti apa? Nah, bisa saya jelaskan seperti itu. Total flux yang menembus setiap permukaan. Jadi kita nanti akan menentukan permukaan. Nah, permukaan itu apa? Permukaan Gauss namanya ya, adalah sama dan hanya bergantung pada jumlah muatan. Jadi dia hanya bergantung pada jumlah muatan di dalam permukaan tersebut. Nanti bisa saya jelaskan dengan gambar ini. Nah, jadi misalkan di sini ada bola bermuatan ya. Kemudian saya tentukan permukaan. Nah, permukaan satu ini. Nah, ini disebut dengan permukaan Gauss. Ya. Jadi kalau ini kan gambarnya dua dimensi. Jadi kalau ada bola, permukaannya itu kan tentunya permukaan bola itu sendiri ya. Bisa juga permukaannya tidak dibuat seperti bola, misalkan seperti ini. Tapi nanti ketika kita menganalisis, nah, baiknya menggunakan permukaan yang permukaannya itu bisa diidentifikasi dengan luas ya. Jadi kalau luas bola itu kan ada tulisnya. Nah, misalkan ini adalah sebuah permukaannya, ini permukaan pertama, kemudian ini permukaan kedua, kemudian ini adalah permukaan ketiga. Nah, banyaknya garis medan listrik, misalkan di sini ada 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini ada 12. Oleh permukaan 1 saya sebut saja 1, ini permukaan 2, kemudian ini adalah permukaan 3. Jadi di situ flux itu konsepnya Gauss itu total flux yang menembus setiap permukaan adalah sama dan hanya bergantung pada jumlah muatannya. Jadi tidak bergantung pada permukaannya semakin semakin besar gitu ya, akan tetapi bergantung pada jumlah muatan. Jadi ini titik pentingnya di konsep flux itu. Nah, bayangannya di mana aliran itu ya, ini aliran medan listrik. Nanti di gambar selanjutnya akan terlihat aliran medan listrik. Bagaimana kalau misalkan saya menambahkan muatan identik ya di sini? Maka nanti seperti yang tadi saya contohkan, nanti ada 24 garis. 24 garis. Kan satunya itu kan 12 garis, maka kalau 2 itu adalah 24 garis medan. Nah, begitu ya. Jadi konsep itu seperti itu. Nah, flux itu apa? Nah, flux itu adalah banyaknya garis medan listrik, banyaknya garis medan listrik atau yang menembus suatu permukaan. Jadi ini medan listrik, kemudian ini permukaan. Nah, ini permukaan Gauss ya. Permukaan Gauss itu ya ini, yang ini. Nah, nanti kita tentukan permukaan Gauss ini. Itu. Nah, kemudian kalau misalkan luasan ini, luasannya ini ya, saya putar sebesar theta gitu. Apakah fluxnya itu sama? Jadi coba Anda bisa lihat saja lah. Misalkan di sini yang garis ini ya, garis ini itu kan dia masuk menembus suatu permukaan ya, garis yang paling pojok bawah. Tapi garis yang ini itu dia tidak menembus permukaan Gauss. Nah, tentunya fluxnya itu kan berbeda antara yang ini ya, medan listriknya itu tegak lurus dengan normal bidang,
akan berbeda dengan yang tidak lurus dengan normal tidak. Nanti saya jelaskan pada ini sampingnya. Jadi saya akan jadi bahwa di sini itu kan tetanya, kemudian akan berbeda antara fluk yang kondisi 1 dengan fluk dengan kondisi kedua. Nah, besarnya akan berbeda. Kemudian fluk itu didefinisikan ini adalah banyaknya garis medan listrik E yang tegak lurus. Nah, ini salah satu dari ciri fluk itu ini tegak lurus dengan luas permukaan. Nah, jadi flux itu adalah banyaknya garis medan listrik yang tegak lurus dengan luas permukaan. Kalau misalkan, nah ini misalkan adalah permukaannya ya, permukaannya kan miring, kemudian ini adalah theta, saya gambarkan di ini ya, yang ini. Kemudian medan listriknya itu di arahnya lurus ke sana, oke. Kemudian ini adalah yang tegak lurus, ini adalah vektor. Nah, jadi luasan itu sebuah vektor ya, luasan itu sebuah vektor. Arahnya kemana? Arahnya itu adalah tegak lurus terhadap luasnya. Nah, ini ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa luasan di sini itu adalah besaran vektor. Ya, bukan hanya sekedar luasan saja, tapi di sini melihat arahnya. Arahnya itu adalah berkaitan dengan yang tegak lurus terhadap kami. Nah, kalau di sini adalah jadinya 90, kemudian ini theta, maka di sini ini adalah theta. Nah, begitu. Kemudian kalau misalkan saya jabarkan, di sini adalah A, misalkan ini besarnya ya, besarnya di sini adalah A cos theta. Ini adalah vektor A-nya. Kalau di sini dari sini sampai sini adalah besarnya adalah A, maka di sini adalah A cos theta. Nah, flux itu adalah dengan simbol seperti ini. Besarnya itu adalah E dikalikan dengan A cos theta. Di sini itu adalah perkalian vektor dengan dot ya. Kenapa saya mengatakan dot? Nah, dot itu kan adalah perkalian dua vektor yang sejajar. Nah, jadi ini kan bisa dijabarkan ke sini, nanti asin ya. Kemudian bisa dijabarkan dengan yang sini, bisa dijabarkan ke sini. Nah, kalau perkalian ini dengan A yang di sini itu kan perkalian vektor yang sejajar. Nah, perkaliannya itu adalah perkalian A cos theta itu adalah ini, bisa saya nyatakan dengan vektor. Flux itu adalah medan listrik vektor dot A itu juga vektor. Nah, jadi kalau perkaliannya itu dengan yang tegak lurus terhadap vektor itu, dia adalah perkaliannya cross. Tapi ini adalah yang dot. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi kita telah memiliki definisi bahwa flux itu besarnya adalah vektor E, atau ini adalah medan listrik dot luas. Nah, luas itu adalah vektor. Gitu. Ini belum masuk ke hukum Gauss-nya. Jadi kita baru menentukan fluxnya. Coba Anda perhatikan, kalau misalkan di sini ada hati ya, kemudian di sini ada permukaan, ini adalah permukaan Gauss misalkan, kita tentukan ini. Di sini ada 3 luasan yang dipilih, ini luasan 1, kemudian ini luasan kedua, kemudian ini adalah luasan ketiga. Nah, luasan ke-1 itu bisa digambarkan arah medannya itu kan ke sana. Akan tetapi luas permukaannya itu adalah ke sana. Nah, jadi arah medannya itu ke sana, arah luasnya itu ke sana. Nah, ini tentunya dia lebih dari 90 derajat ya. Maka flux yang dihasilkan nanti dia adalah negatif fluxnya kurang dari 0.
Kalau yang kedua ini, jadi kedua itu luas E-nya ke sana, luasannya itu ngadepnya ke sana. Jadi ngadepnya ke sana. Ini kan 90 derajat. Cos 90 itu sama dengan 0. Maka di sini flux yang dihasilkan itu adalah 0. Kalau misalkan saya punya bidang seperti ini ya, bidang seperti ini. Nah, ini arah fluxnya ke sana, arah E-nya ke sana, maka nanti fluxnya ada. Tapi kalau yang kasus kedua ini luasannya seperti ini, nah, kemudian fluxnya ke sana. Nah, artinya kan tidak ada medan listrik yang menembus bidang, maka fluxnya itu sama dengan 0. Kalau luasan yang ketiga ini, luasan ketiga itu dia arah medannya ke sana, kemudian arah luasnya itu adalah ke sana. Ini kurang dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90, kurang dari 90 derajat itu kan positif, maka fluxnya itu nanti positif. Nah, bagaimana menentukan flux ya, bagaimana menentukan flux itu? Nah, itu ada dua cara ya, tapi nanti yang kita akan gunakan adalah yang kedua ini. Ini adalah flux dengan pendekatan atau aproksimasi. Pendekatannya adalah flux itu sama dengan sigma E, jadi jumlah dari medan listrik itu dikalikan dengan delta A. Kalau delta A itu kan sebuah luasan ya, potongan luasan. Kalau yang kedua itu adalah flux yang sebenarnya, itu bisa menggunakan integral E kemudian dikali dengan dA ya. Di sini dA itu adalah potongan luasannya itu lebih kecil daripada delta A, maka caranya itu dengan cara integral ya. Kenapa di sini menggunakan integral tertutup ya, karena nanti yang dijumlahkan itu dA-nya itu adalah melingkupi. Nah, kalau misalkan ini bentuknya bola ya, maka melingkupi. Nah, jadi ini bola ya, maka yang diintegralkan adalah luasan tertutup dari bola itu, maka integralnya ini adalah integral tertutup. Nah, begitu. Hukum Gauss itu sederhananya gini konsepnya, bahwa flux itu sebanding dengan Q dalam. Jadi misalkan di sini ada muatan ya, ini muatan Q. Nah, kemudian kita tentukan bahwa ini adalah permukaan Gauss-nya. Ya. Maka kalau saya tambahkan dengan Qd, Q-nya saya tambahkan lagi, maka fluxnya itu kan juga sebanding dengan ini ya, dengan muatannya ya, muatan dalamnya. Nah, saya notasikan dengan ID, maksudnya adalah muatan dalam. Dalam itu adalah dalam permukaan Gauss itu sendiri ya. Jadi flux itu sebanding dengan ID. Nah, agar bisa ditulis dengan sama dengan, maka ditambah dengan konstanta. Konstantanya itu adalah berupa epsilon 0. Epsilon 0 ini permisivitas ruang apa? Tentunya ini dengan cara praktis ya, nilai diperoleh itu dengan cara praktis. Maka didefinisikan sebagai flux itu sama dengan ID per epsilon. Nah, di mana flux itu kita peroleh ini integral tertutup E dA sama dengan ID per epsilon 0. Nah, ini bisa dibaca gini. Ini kan jumlah ya, jumlah medan listrik. Nah, jadi ini bunyinya hukum Gauss ya. Ini hukum Gauss itu sendiri ya, dengan persamaan ini. Jumlah medan listrik E yang menembus suatu permukaan tertutup A, jadi kita tentukan permukaan tertutupnya tadi ya, A, besarnya sama dengan muatan dalam atau Qd.
Muatan dalam itu apa? Muatan yang dilingkupi oleh luasan tersebut. Luasan tersebut itu adalah luasan Gauss dibagi permisivitas ruang hampa. Ini adalah hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss itu seperti itu. Nah, kemudian karena di sini, ya kalau di sini kan integral tertutup dari suatu satu dimensi ya. Nah, karena ini adalah luasan, maka integralnya itu lipat 2 seperti itu. Integral lipat 2 tertutup E dot dA sama dengan QT per epsilon. Jadi notasi untuk hukum Gauss bisa saya nyatakan dengan seperti begitu ya, berkaitan dengan konsep hukum Gauss. Kemudian bisa dipahami. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah penerapan hukum Gauss? Nah, penerapannya yang ada langkah-langkahnya, nanti ada 5 langkah dan nanti kita akan coba terapkan ya, dengan contoh soal. Penerapannya adalah 1. Identifikasi daerah yang ingin ditentukan medan listriknya. Ditentukan yang mau misalkan ada kawat panjangnya tak terhingga misalkan gitu ya. Maka nanti tentukan daerah mana yang mau misalkan di sini. Nah, identifikasi daerah yang ingin ditentukan medan listriknya. Kemudian yang langkah yang kedua adalah tentukan permukaan Gauss-nya. Misalkan saya sepanjang R ya, bloknya sepanjangnya, maka luasan Gauss-nya itu seperti ini nanti. Nah, itu ini adalah permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss. Atau Gaussian surface ya. Kemudian langkah ketiga adalah hitung fluxnya dengan persamaan ini, integral E dot dA. Nah, kemudian langkah keempat adalah hitung muatan yang dilingkupi oleh permukaan A itu ya. Jadi yang kita hitung adalah nanti muatannya. Nah, yang apa yang dihitung adalah ID-nya, muatan dalamnya. Kemudian langkah kelima adalah gunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listriknya. Jadi nanti dengan persamaan lengkap ini ya, ID sudah ditentukan, kemudian hitung flux listriknya nanti sudah ditentukan, nanti kita bisa mencari E-nya. Nah, begitu langkah-langkahnya. Nah, nanti penerapannya seperti apa? Nah, penerapannya paling tidak ada 3 hal ini ya. Nanti pada cylindrical symmetry ya, jadi simetri silinder ya. Jadi misalkan ada kawat, nah ini permukaan Gauss-nya, nah seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian planar simetri, kalau planar itu permukaan ya, permukaan. Kemudian permukaan Gauss-nya seperti apa? Permukaan Gauss-nya ini nanti dibuat silinder dan simetri ya, karena seperti tadi yang di langkah itu kan ini nanti pokoknya di langkah ini harus menentukan daerahnya itu, permukaannya itu simetri, jadi antara kanan dan kiri. Nah, simetri terhadap bendanya itu, bentuk bendanya. Kemudian kalau planar ini dia menggunakan silinder ya. Kenapa tidak menggunakan kotak? Karena kalau silinder itu kan besaran yang berubah nanti R-nya ya. Nah, akan tetapi kalau menggunakan kotak itu kan nanti harus ada lebar, tinggi dan lain sebagainya. Nah, nanti itu berkaitan dengan teknis ketika kita mengintegralkan. Jadi pilihannya untuk nanti planar itu kita menggunakan yang silinder ini, bentuknya permukaan Gauss. Kemudian yang spherical symmetry. Nah, misalkan di sini ada bola bermuatan, maka permukaan Gauss-nya itu adalah berupa bola. Ya, permukaan bola. Jadi nanti kita akan mencoba bagaimana menghitung pada menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss ini pada cylindrical symmetry ya, kemudian papan, kemudian bola ya. Kalau ini tabung.
Begitu teman-teman, nanti contohnya saya sampaikan pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.